Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini setiap manusia pasti akan mengalami ujian, kegagalan, dan kesalahan. Kadang kita merasa lemah atau kecewa atau bahkan juga putus asa. Namun Islam mengajarkan kepada kita agar tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya rahmat Allah jauh lebih luas daripada dosa dan kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyal ladina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ayat ini adalah salah satu ayat paling penuh harapan dalam Al-Quran. Allah menyuruh langsung pada orang-orang yang banyak berbuat dosa agar tidak berputus asa dari kasih sayangnya. Allah ingin menegaskan bahwa selama kita masih mau bertaubat, masih mau kembali, tapi pintu ampunannya akan selalu terbuka. Betapa sayangnya Allah pada kita. Bahkan dosa sebesar apapun bisa diampuni asalkan kita tidak putus asa dan mau memperbaiki diri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita lihat dari kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ketika beliau meninggalkan kaumnya dalam keadaan amarah, maka Allah menegurnya dan beliau kemudian ditelan oleh ikan besar di lautan. Namun di dalam kegelapan perut ikan itu, beliau tidak pernah berputus asa. Beliau selalu berdoa dengan doa yang sangat terkenal, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, karena keikhlasan dan pengakuan dosanya, maka kemudian Allah menyelamatkannya dan kemudian mengampuninya. Dari kisah ini kita belajar bahwa selama hati masih hidup, selama lidah masih bisa beristighfar, harapan untuk mendapatkan rahmat dari Allah tidak akan pernah tertutup. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, janganlah kita pernah merasa terlalu kotor untuk kembali kepada Allah. Janganlah merasa terlalu berdosa untuk bertaubat, karena Allah tidak melihat seberapa besar dosa kita, tetapi Allah melihat seberapa besar keinginan kita untuk kembali padanya. Maka jika hari ini kita merasa hidup penuh dengan kesalahan, marilah kita mulai dengan bertaubat, dengan beristighfar, dan memperbaiki diri. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang. Namun yang pasti, rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu lebih besar daripada murkanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah,
Semoga kita masuk hamba-hamba yang selalu berharap kepada rahmat Allah, bukan yang berputus asa dari ampunannya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.